kajian Islam. Apa yang dilakukan? Wa ghalaqatil abwaba. Dia tutup pintu-pintu di rumahnya. Berarti pintunya banyak. Kemudian dia katakan, wa qalat haytalak Yusuf, come here, please. Mari ke sini. Haytalak, ta'al. Dipanggil oleh ibu angkatnya. Qal, apa kata Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Panggilan Zulaikha ini bukan sekedar panggilan, tapi panggilan yang memiliki maksud tertentu. Diajak untuk berbuat mesum. Kira-kira antum diuji seperti ini berhasil nggak ya? Zulaikha cantik, bangsawan. Konon kabarnya Al-Aziz ini orang yang impoten. Wallahu a'lam. Nggak bisa melayani Zulaikha. Wallahu a'lam. Seandainya itu tidak benar, tentu ngapain seorang wanita yang sudah tercukupi kebutuhannya oleh suaminya, kok sampai berani punya niat seperti itu? Atau mungkin saking gantengnya Yusuf, dasar istri sudah punya suami, tertarik oleh laki-laki yang lebih ganteng. Wallahu a'lam. Kalau zaman sekarang ada nggak yang seperti itu? Udah punya suami, tertarik suami orang lain. Atau laki orang lain. Banyak pengalamannya. Tapi istrinya enggak kan gitu kan? Jangan. Wal'iyadubillah. Ikhwatal iman aizakum. Maka kewajiban kita untuk mendidik istri. Supaya jangan sampai tertarik orang lain. Antum yang kesusahan sendiri nanti. Mama itu lu mah ganteng mah. Wow, goblok itu suami. Ya kan? Akhirnya dia bandingkan orang lain itu dengan suaminya. Mendidik anak perempuan juga begitu. Jangan didik anak kita itu takjub dengan ketampanan dan kesuksesan orang dalam urusan dunia. Tuh lihat, dia itu kaya, artis baru tapi kaya. Ngomong sama anak perempuannya. Bahaya nggak? Bahaya itu. Itu bisa jadi mendidik anak nanti seakan-akan idola hidupnya adalah seperti itu. Dan dia akan cari pasangan seperti cita-cita orang tuanya. Cita-cita orang tuanya adalah apa yang diucapkan sehari-hari. Nah itu loh nak, keren nak ya. Itu mengajari anak. Itu menanamkan nilai-nilai kepada anak. Mestinya yang kita ceritakan adalah para nabi, para sahabat nabi. Sehingga dia mengidolakan orang-orang soleh. Kelak nanti kalau dia cari pasangan hidup, orang yang soleh. Makanya kalau ada seorang orang tua punya anak perempuan, sampai dia memilih calon suami, ternyata orang kafir, tertarik oleh tampan dan kayanya, berarti ada kesalahan dalam mendidik anak. Kenapa? Mungkin dulu salah dalam menanamkan nilai-nilai. Siapa yang harus jadi idola itu? Itu berarti kecolongan dia. Ustadz, dulu saya nggak tahu, nggak ngerti, belum ngaji Ustadz. Tapi gimana lagi? Anak saya sudah kadung seperti itu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kira-kira? Masih ada? Masih. Jangan putus asa. Minta kepada Allah. Doa senjata ampuh kita. Da'watul walid ila waladihi. La turat. Doa orang tua kepada anaknya tidak akan tertolak. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, merasa sudah terlambat, karena telat, kita dapat hidayah, baru anak kita sudah dewasa. Minta kepada Allah, tahajud malam, minta bersungguh-sungguh.
agar anak kita mendapatkan hidayah. Terus sampai mati. Kalau enggak dia yang mati, kita yang mati duluan. Bisa jadi hidayah itu akan diberikan ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Mungkin enggak? Mungkin. Kita sudah mati, dia dapat hidayah. Alhamdulillah. Tenanglah hati kita. Kita tahu nanti ternyata anak kita mendoakan kita. Baik. Mendidik istri. Demikian pula. Ini punya istri cantik. Sampai tertarik kepada orang lain. Tapi wajar Yusuf memiliki rupa yang tidak biasa. Dan hidup sehari-hari dengan Zulaikha. Mungkin itu Zulaikha sudah ngempet lama. Kenapa ngempet itu? Hah? Karena sudah direncanakan. Berzina itu tahapannya panjang. Makanya di dalam Quran kalimatnya berbunyi apa? Wala taqrabu, jangan kau dekati. Beda dengan fajtanibu, jauhi. Kalau jauhi posisinya udah dekat. Seperti apa? Khomer. Seperti apa? Judi. Dalam surah Al-Maidah dikatakan fajtanibuhu, jauhi karena udah dekat. Beda dengan zina. Kalau zina wala taqrabu, jangan dekati. Berarti posisinya jauh apa dekat? Jauh. Makanya enggak boleh dekat. Artinya apa? Untuk berbuat zina tahapannya itu banyak. Ketemu dulu. Tuker apa? Jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on. Ketemu tuker apa? Nomor telepon dulu ya kan? Udah nggak saya lanjutkan. Ada anak-anak di sini bahaya. Ya, kan begitu. Tahapannya banyak. Artinya apa? Kalau orang sudah sampai melakukan zina, berarti dia sudah mempersiapkan diri secara matang. Tahapan-tahapan itu sudah dilalui. Karena untuk mencapai tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu dia apa? Ngumpet-ngumpet. Telepon aja ngumpet nggak? Masuk kamar mandi. Nggak malu sama kecoa. Ikhwatal iman. Berarti sudah tutup pintu ini sudah dilakukan, sudah direncanakan. Disebutkan pada ayat berikutnya. Kalimat berikutnya. Nabi Yusuf ketika diajak Zulaikha untuk berbuat maksiat. Beliau mengatakan, ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sungguh Tuanku Al-Aziz telah memperlakukanku dengan baik. Apakah aku harus membalas dengan cara seperti ini? Wahai ibu angkat. Wahai Zulaikha. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Kalimat ma'adallah. Berlindung kepada Allah. Sebagaimana ucapan orang-orang yang nanti dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Di antara 7 golongan manusia. 7 kelompok manusia yang dinaungi nanti. Salah satunya adalah orang yang diajak berbuat mesum dengan wanita cantik, bangsawan, tapi dia menolak. 7 golongan itu pertama imamun adil, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Di naungannya. Yauma la dhilla illa dhillu. Tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabbun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jal, yaitu pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Ketiga, warajulun qalbuhun mu'allakum bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid.
Yang keempat, rajulani tahabba fillah. Dua orang laki yang saling cinta mencintai, sayang menyayangi karena Allah. Ijtama'a alai, dia berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alai, dia berpisah karena Allah. Yang kelima, ini yang kelima, rajulun dha'athu dhatu imra'ati manshibin wa jamalin. Seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, terhormat, bukan pelacur, wanita terhormat. Wanita ini cinta kepadanya, dia pun cinta kepada wanita itu. Cantik bukan jelek. Kadang diajak jelek, enggak mau, lo jelek. Bukan, cantik ini. Dia tidak mau bukan karena dia jelek atau orang-orang nakal, tidak. Tapi dia takut karena Allah. Dia ucapkan, qala inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Ada enggak laki-laki zaman sekarang seperti itu? Halo? Atau antum merasa diri seperti itu? Kira-kira ya Ustadz, cuman gua belum dapat kesempatan aja. Jangan minta kesempatan ya. Kok nggak ada yang godain aku ya? Dikasih godaan begitu, bablas anginnya nanti. Jangan minta godaan seperti itu godaan para nabi itu. Godaan para rasul, ya kan? Berdoa kepada Allah, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan kau bebani aku ujian berat sebagaimana ujian orang-orang dulu. Ini termasuk ujian orang dulu enggak? Jangan minta seperti ujiannya Nabi Yusuf. Mintalah kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa yang kita baca dalam surat apa itu tadi? Al-Baqarah ayat 286. Jangan kau beban kami ujian berat sebagaimana ujian orang-orang dulu. Makanya orang seperti ini yang mampu melewati ujian berat ini dinaungi oleh Allah kelak di padang mahsyar. Tapi kalau antum pernah terjadi seperti ini dan mampu menolak, semoga antum nanti akan dikumpulkan bersama Nabiullah Yusuf. Tapi nggak usah cerita, simpan itu. Ya, jangan cerita pas begini ngacu, Ustaz, saya dulu pernah Ustaz, diajak saya nggak mau Ustaz. Nggak usah, simpan itu untuk diri kita dan Allah. Semoga antum nanti dikumpulkan bersama Yusuf. Ya, karena nggak gampang. Itu amal soleh yang hebat. Dan jangan minta lagi, ya kan? Belum tentu bisa. Kemudian diserangkan pada ayat berikutnya. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Sungguh wanita itu bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud pula melakukan dengan wanita itu. Berarti apa? Like and like. Suka sama suka. Itu yang jadi dalil orang sekarang kan. Lo mau apa? Gue suka sama suka. Jangan usil. Kan gitu kan? Dengan alasan suka sama suka. Asal tidak mengganggu orang lain. Tidak. Tidak ada alasan suka sama suka. Hubungan kasih sayang, percintaan itu harus dilandasi dengan yakni keridhaan Allah. Dan tidak ada ridho Allah kecuali melalui an-nikah. Nikah. Kalau antum digoda seperti itu, mungkin jawabannya bukan saya takut kepada Allah. Ya udah besok kita ke Pengulu aja deh. Diajak nih nikah.
Ya belum tentu bisa ngomong seperti itu. Ikhwatal iman. Ternyata Nabi Yusuf dalam ayat ini pun juga senang kepada Zulaikha. Zulaikha cinta kepada Yusuf. Yusuf pun juga senang kepada Zulaikha. Alladzi hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha berkeinginan dengan Yusuf, berkehendak untuk melakukan itu. Yusuf pun demikian. Akan tetapi laula ar-ra'a burhana rabbi. Sekiranya Yusuf tidak melihat peringatan tanda yakni dari Robnya, pastilah akan terjadi hal itu. Berarti Allah pelihara enggak Yusuf? Allah pelihara enggak Yusuf? Allah pelihara. Allah memelihara Yusuf itu karena akibat atau sebab. Itu akibat atau sebab. Allah pelihara itu hasil atau alasan. Itu hasil. Itu akibat. Karena memang Yusuf telah menjaga dirinya. Sekalipun dia orang normal, saat itu tumbuh syahwatnya, keinginannya. Tapi Allah pelihara dia. Karena dia memelihara diri. Karena sebelumnya dia memelihara diri. Tidak ada dalam pikiran Yusuf itu menginginkan sebelumnya. Kemudian dia nyuri-nyuri, ibu angkatnya dilihat lagi ngapain. Enggak ada keinginan seperti itu. Karena dia menjaga diri. Maka dalam Al-Quran itu, wanita itu akan dipelihara oleh Allah karena dia memelihara dirinya. Fassalihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. An-Nisa 34. Maka orang-orang wanita yang soleh adalah qanitat, yang taat kepada Allah. Hafidhat, memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada. Kenapa? Bima hafidhallah. Karena Allah memeliharanya. Kenapa Allah memeliharanya? Karena dia memelihara diri. Allah memelihara itu akibat. Kenapa Allah memelihara? Sebab karena dia memelihara dirinya. Boleh juga orang mengatakan dia memelihara diri Ustadz karena dimudahkan oleh Allah. Nggak salah. Semua kemudahan dari Allah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka beruntunglah kalau kita dimudahkan. Hadir ke tempat ini tanpa banyak pertimbangan. Ntar nanti bensin habis. Duit habis. Di situ cuman duduk ngantuk. Mending gak usah di masjid seng-seng dah. Ngapain? Mending di kafe. Asyik. Cuci mata. Tidak seperti itu. Allah mudahkan kita ke tempat ini. Itu kemudahan dari Allah. Beruntunglah. Semoga itu karena apa? Karena sebab. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang mau memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan adanya pahala kelak di sisi Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Aku sediakan dia jalan yang mudah. Mudah untuk beramal soleh. Mudah berbuat baik. Yusuf dijaga oleh Allah dari maksiat. Kajian Islam.